Salam dalam Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang Kama dan Punabawa. Tapi sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Justin dengan NPM 2142072. Tanpa memperpanjang waktunya lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kama dan Punabawa. Apa itu kama? Kama adalah suatu hukum yang berlaku pada saat kita melakukan sesuatu, baik itu berbuat baik ataupun buruk. Seperti kita ketahui, kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan hasil atau balasan yang baik. Dan sebaliknya kalau kita berbuat buruk, kita akan sesuatu yang buruk sebagai balasannya. Adapun perbuatan baik seperti berdana, menolong makhluk hidup, membantu orang lain, dan lain-lain. Untuk perbuatan buruk seperti membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan sebagainya. Kama meliputi apa yang telah lampau dan keadaan pada saat ini, dan apa yang telah lampau bersama-sama dengan apa yang terjadi pada saat sekarang memengaruhi pula hal-hal yang akan datang. Apa yang telah terjadi di lampau sebenarnya merupakan dasar di mana hidup yang sekarang ini berlangsung. Jadi, keadaan dalam sekarang ini bukanlah semata-mata suatu nasib yang sudah ditakdirkan dari Tuhan kepada kita, melainkan adalah suatu hasil perbuatan yang telah kita lakukan di masa lampau. Adapun kama dibagi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, kama berdasarkan jangka waktu berbuahnya. Dalam pembagian ini terdapat 4 kama. Yang pertama Ditadama Vedaniya Kama, Upaja Vedaniya Kama, Aparapara Vedaniya Kama, dan Ahosi Kama. Ditadama Vedaniya Kama adalah suatu kama yang berbuah di kehidupan sekarang, yang biasanya seperti kalau kita berdana, nanti kita akan dibalas ada yang berdana balik kepada kita, atau setelah beberapa minggu ada yang membantu kita ketika kita mengalami masalah finansial. Yang kedua, Upaja Vedaniya Kama, yang maksudnya perbuatan yang kita lakukan sekarang akan berbuah hasil di kehidupan kita yang akan mendatang. Contohnya kalau kita berbuat baik, nanti kita terlahir di alam yang berbahagia atau di alam surga. Yang ketiga, Aparapara Vedaniya Kama, yang artinya suatu perbuatan yang telah kita lakukan di masa sekarang akan berbuah hasil berturut-turut di kehidupan kita yang akan mendatang. Dan yang terakhir, Ahosi Kama, yang artinya suatu hasil perbuatan yang tidak akan berbuah lagi karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Adapun pembagian kama berdasarkan kekuatan kama itu sendiri. Yang pertama ada Garuka Kama, yang kedua ada Asana Kama, yang ketiga ada Acina Kama, dan yang terakhir ada Katata Kama. Garuka Kama adalah suatu perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat, yang familiar dengan kita yang biasanya Akusala Garuka Kama, yang terdapat 5 perbuatan jahat yang paling besar akibatnya seperti membunuh ayah, membunuh ibu, melukai Buddha, membunuh arahat, dan memecah belahkan sangga. Orang yang telah melakukan salah satu dari 5 perbuatan jahat besar tersebut biasanya akan terlahir di alam neraka avici atau alam neraka yang paling berat. Yang kedua, asana kama. Yang dimaksud dari asana kama ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Contohnya sebelum kita meninggal, kita marah kepada seseorang. Nanti kita pastinya akan terlahir di alam neraka, karena adanya suatu kondisi pikiran yang mengondisikan kita untuk terlahir di alam tersebut. Yang ketiga ada acina kama, yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus
yang akhirnya akan menjadi suatu watak atau kebiasaan kita. Dan yang terakhir, katata kama, yang merupakan kekuatan kama yang paling ringan dan atau cetananya paling ringan. Selanjutnya, punabawa. Punabawa adalah suatu proses tumbuh lahir yang dialami oleh semua makhluk hidup. Hal ini terjadi karena masih ada nafsu keinginan dan 3 akar kejahatan dalam diri kita. Tumimba lahir ini terdapat 31 alam kehidupan menurut agama Buddha, yang dibagi menjadi 3, yaitu alam menderita, alam berbahagia, dan alam manusia. Jadi, kama dan punabawa itu saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya kama, bisa mengondisikan suatu makhluk hidup terlahir di suatu alam sesuai dengan kama yang telah dilakukan di masa lampau. Kalau kita berbuat baik, kita akan terlahir di alam surga. Kalau kita berbuat jahat, kita akan terlahir di alam neraka. Dalam kehidupan kita sekarang, pastinya merupakan hasil perbuatan kita pada masa lampau. Contohnya memiliki keluarga yang baik dan penyayang. Anggota-anggota keluarga ini merupakan contoh baik dari hasil perbuatan kita di masa lampau kepada mereka. Jadi, kama dan punabawa itu saling berkaitan satu sama lain. Karena dengan berbuat baik, kita akan terlahir di alam yang berbahagia. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, kita akan terlahir di alam yang menderita. Jadi, perbanyaklah perbuatan yang baik agar kelak kita akan terlahir di alam surga atau alam yang berbahagia. Mungkin itu saja pembahasan tentang kama dan punabawa dalam video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.